Baik, protokoler silakan dimulai. Apel Pramuka hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 SMP Sudarso Bandung siap dimulai. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Kepada seluruh pasukan, siap gerak. Pratama memasuki tempat apel. Pratama memasuki tempat apel. Penghormatan kepada Pratama dipimpin oleh pemimpin pasukan. Kepada Pratama, hormat gerak. Tegak gerak. Pembina apel memasuki tempat apel. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh Pratama. Kepada pembina apel, hormat gerak. Tegak gerak. Laporan Pratama kepada pembina apel bahwa apel siap dilaksanakan. Lapor, apel hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Menyanyikan lagu Himne Pramuka. Pramuka
Pembacaan Pancasila oleh pembina apel dan diucap ulang oleh peserta apel. Untuk seluruh peserta apel. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Dasadharma oleh petugas. Dasadharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Amanat pembina apel. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Salam Pramuka untuk kita semua pada hari ini. Atas izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semua dapat berkumpul di ruangan virtual Zoom ini untuk melaksanakan kegiatan apel Pramuka dan kegiatan Pramuka PKJJ tahun 2022. Pertama, yang saya hormati kakak-kakak pembina dari kelas 7A, 7B, kelas 8, dan kelas 9B. Selamat siang kakak-kakak pembina. Selanjutnya, selamat siang juga untuk seluruh adik-adik Pramuka, penggalang putra, penggalang putri, pangkalan gugus depan SMP Yos Sudarso Bandung. Di ruang virtual ini, ya selamat siang. Di ruang virtual ini saya melihat sudah ada 70 peserta yang tergabung di ruangan virtual ini. Memang ada beberapa di antara rekan-rekan atau teman-teman kalian, di antaranya yang sedang mengikuti kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa ya yang dilaksanakan di SMP Santa Maria melalui virtual Zoom meeting juga. Kita sama-sama mendoakan teman-teman yang kemarin sudah tergabung ke dalam kepengurusan OSIS periode tahun 2022, semoga mereka semua dapat melaksanakan kegiatan LDKS dengan baik, lancar, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita juga tak lupa mendoakan ya teman-teman kita yang selayaknya mereka harusnya masuk ke dalam Zoom virtual ini untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler wajib. Ya, sekali lagi ekstrakurikuler Pramuka ini adalah wajib ya untuk seluruh siswa kelas 7, 8 dan 9 ya. Teman-teman kalian yang diantaranya kali ini belum memiliki kesadaran untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap melindungi negaranya, kita doakan semoga mereka bisa tersadarkan sesegera mungkin dan segera masuk ke dalam ruangan virtual Zoom ini. Anak-anak, pada kesempatan amanat kali ini saya ingin menyampaikan kalau kalian saya yakin semua pasti menggunakan gadget, menggunakan media sosial,
Instagram, YouTube, ya, kemudian TikTok, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Mungkin saya mau tanya terlebih dahulu, apakah di antara kalian ini ada yang sudah mendengar bahwa di negara Eropa, antara negara Rusia dan negara Ukraina sedang dilakukan yang namanya agresi militer? Rusia mengajak perang kepada negara Ukraina. Ada yang sudah dengar berita itu di media sosial atau di televisi kalian di rumah masing-masing? Sudah, Pak. Sudah. Ya, banyak ya. Pasti Pak. kalian sudah melihat ya, cuplikan video kemarin ada sebuah rudal ditembakkan ke negara Ukraina. Nah, apa kaitannya dengan kegiatan Pramuka? Pramuka adalah salah satu garda terdepan dalam melindungi negara Republik Indonesia. Ya, setelah Tentara Nasional Republik Indonesia, Kesatuan Polisi Republik Indonesia atau Polri, ya. Selanjutnya adalah Pramuka. Ya. Nah, anak-anak, ya, di Korea, kalian yang suka Korea, ya, atau yang suka Thailand, ya, di sana itu ada yang namanya wajib militer. Di Indonesia ada tidak? Tidak ada. Indonesia wajib militer. Ya, nggak ada. Indonesia mencetuskan Pramuka sebagai salah satu ya ideologi negara, ya, sebagai bentuk juga kemasan lebih ringkasnya dibanding wajib militer yang ada di negara Korea Selatan ataupun di negara Thailand ataupun di negara yang lain. Nah, artinya setiap orang yang tinggal di Indonesia dan dia warga Indonesia, warga negara Indonesia, ya, itu harus bertanggung jawab terhadap Pramuka ini, ya, karena kalian juga salah satu nanti garda terdepan untuk melindungi negara Republik Indonesia. Kalau misalkan saya tanya nih, besok negara kita diserang rudal, ya, sama anggaplah negara terdekat Malaysia, misalkan ini ya contoh, TNI, Polri belum siap. Nah, kita sebagai Pramuka kita belum dibekali apa-apa karena kita tidak pernah ikut Pramuka. Nah, bagaimana nanti kalian menghadapi situasi genting agresi militer seperti di Ukraina? Ya. Jadi saya ingin sampaikan ya, anak-anak kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 ini ya, ikutilah kegiatan Pramuka ini dengan rasa penuh tanggung jawab, rasa syukur, ya, rasa gembira terutama. Kalian melakukan sesuatu kalau tidak dengan rasa gembira, ya, tidak dengan rasa senang, tidak dengan rasa suka, tidak akan ada manfaatnya untuk kalian. Ya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah melaksanakan materi sandi Morse. Ya, ada sandi titik, ada sandi kotak. Kalau saya tanya salah satu di antara kalian sekarang secara random, secara acak, kira-kira apakah satu anak itu yang saya tanya masih ingat sandi titik huruf A itu kodenya seperti apa? Itulah salah satu wujud ya, ketika kalian mengikuti Pramuka, ikutilah dengan rasa tulus, gembira, ya, senang hati, agar apa yang kalian dapatkan dalam kegiatan Pramuka ini bisa bermanfaat dan menerap di dalam pola pikir kehidupan kalian, ya, sampai kalian nanti istilahnya meninggal gitu ya. Jadi kita doakan sama-sama ya, rekan-rekan, teman-teman kalian yang masih belum punya kesadaran akan kewajiban mereka ikut Pramuka, ya, semoga mereka cepat disadarkan. Kalau nggak sadar-sadar juga, kita kirim saja mereka ke Thailand, ya. Kita kirim mereka ke Korea Selatan supaya ikut wajib militer. Pramuka ini sederhana kegiatannya, beda dengan wajib militer di Korea itu 2 tahun. Ya. Kalian bisa dikirim perang, ya, menghadapi virus, ya, yang ada di Korea, ya. Itu orang-orang wajib militer semua yang diturunkan. Nah, kalian kalau disuruh pasti nggak akan mau. Nah, makanya negara Indonesia menciptakan ideologi Pramuka, ya, sebagai bentuk rasa kesadaran, tanggung jawab,
ya sebagai warga Indonesia untuk turut serta dalam menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Bisa dipahami anak-anak? Kelas 7, 8, dan 9? Bisa, Kak. Ya, Pak. Pramuka kalian itu harus kalian tegakkan. Ya. Jangan jiwa K-pop yang kalian tegakkan. Ya. Jiwa PUBG, Mobile Legend. Ya. Nggak ada kalian nanti menghadapi perang pakai PUBG. Ya. Nggak ada itu. Pakai FF, apalagi nggak bisa. Emang HP kamu bisa nembak nanti kalau ada musuh datang. Yang dibekali itu adalah bagaimana kamu bertahan hidup ketika agresi militer itu kalau terjadi di negara Indonesia. Nah, bekal hidup itu didapatkan dari apa? Dari salah satunya adalah kegiatan pramuka. Ya, kalian bisa berkemah. Ya, coba kalau misalkan besok tiba-tiba ada bunyi alarm dari negara Indonesia, wiung-wiung gitu ya, agresi militer. Wah, kalian mau mengungsi kemana? Rumah kalian bisa dibom. Ya. Mau gali kuburan sendiri, nyumput di bawah tanah, ya, kan nggak bisa. Pasti kalian akan berpencar ya, mencari hutan. Nah, bagaimana kalian bertahan hidup di hutan itu diajarkan di dalam pramuka. Ya. Jelas ya? Siap berarti kalau perang kita dengan Ukraina ini, kalau diajakin nih sama Rusia gimana? Siap nggak nih? Gimana nih kalian nih pramuka aja males-malesan ya, apalagi diajak perang nanti. Ayo Indonesia, sana kata Presiden Rusia Vladimir Putin. Kim Tori, ayo gabung, kita serang Ukraina. Nah, gimana? Saya kan bingung ya kalau diajak perang juga. Ya, makanya kita harus punya bekal itu untuk menjaga keutuhan NKRI ini. Jelas ya, anak-anak? Ya, semangat kalau setiap pramuka itu. Ya, oke, itu saya yang mau saya sampaikan. Nanti materi untuk kegiatan pramuka hari ini juga berkaitan dengan bagaimana yang sedang terjadi di dunia saat ini. Ya, nanti materi kita adalah LKBB atau peraturan baris berbaris. Ya. Nah, jelas ya, anak-anak? Oke, nanti materinya akan dijelaskan bersama kakak pembina di wali kelas masing-masing. Sekian amanat kakak pada siang hari ini. Terima kasih. Salam pramuka. Salam pramuka, Kak Tori. Siap, gerak. Doa dipimpin oleh petugas apel. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama pelajaran tadi hingga apel saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan pramuka. Tolong berkatilah Tuhan agar kegiatan pramuka hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh Pratama. Dilanjutkan laporan bahwa apel telah selesai. Lapor. Apel hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 telah selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Kepada pembina apel, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina kembali ke tempat. Penghormatan kepada Pratama dipimpin oleh pemimpin pasukan. Kepada Pratama, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pratama kembali ke tempat. Pengumuman. Baik, terima kasih untuk petugas apel pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk petugas apel pada siang hari ini. Ya, semoga pada apel-apel berikutnya dapat berjalan lebih lancar lagi dan lebih baik lagi.
Baik anak-anak, hari ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan, saya akan spotlight dulu kakak-kakak pembina. Di sini ada Kak Lucy, ada Kak Lia, ada Kak Siska, dan ada Kak Bowo. Ya, oke. Anak-anak, mungkin pengantar dari saya sedikit bahwa tadi saya sudah sampaikan juga sedikit di amanat bahwa materi kita hari ini adalah LKBB, latihan keterampilan baris berbaris, ya, atau biasa disebut juga PBB, ya, peraturan baris berbaris, ya. Nah, secara virtual Zoom ini, ya, kita tetap dapat melaksanakannya dengan baik, ya, dengan lancar. Nah, nanti kita setelah Zoom ini, karena Zoom ini sebentar lagi habis, ya, nanti setelah Zoom ini kalian akan tergabung dengan kakak-kakak pembina di wali kelas masing-masing, nanti akan dijelaskan tentang LKBB itu seperti apa. Nah, saya mungkin akan jelaskan sedikit untuk pengantar dari LKBB itu sendiri, ya, atau latihan baris berbaris tadi, ya. Jadi kalau misalkan besok kita diajak perang sama Rusia, kalian sudah siap, ya, mau tidak mau, ya. Wayahna, betul ya, Bu Lucy ya, Kak Lucy. Ya, karena ini salah satu disiplin ilmu yang baik nih, LKBB ini, ya. Kalian bagaimana caranya berdiri dengan tegak, disiplin, ya. Ibaratkan kalau kalian lagi perang, musuh ada di depan, gimana kalian bergerak tanpa ada suara sedikit pun. Nah, di LKBB ini, di PBB ini, itu bisa dilatih, ya. Nah, oke. Apakah share screen saya sudah muncul? Belum, Pak. Ya, belum ya, ada belum saya klik ya. Tar dulu. Belum diklik, tar dulu. Belum juga. Ya, udah ya. Belum muncul, Pak. Oke, nah ini dia Pramuka PKJJ SMA Sudarso Bandung tahun pelajaran 2021-2022 Jumat 25 Februari. Ya, materi kita hari ini adalah LKBB atau PBB, ya, bisa dilihat di sini, ya. LKBB adalah latihan keterampilan baris berbaris, ya, atau biasa dikenal juga PBB, peraturan baris berbaris. Apa itu? Ya, LKBB dan PBB itu adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan disiplin, mempertebal rasa semangat dan kebangsaan, patriotisme, serta tanggung jawab yang tinggi. Tadi saya bilang, ya, kita ini menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, LKBB ini adalah salah satu cerminan, ya, bagaimana kalian mengamalkan diri kalian kepada negara Republik Indonesia. Lanjut. Kok balik lagi, salah klik. Maaf. Lanjut ya. Nah, LKBB atau PBB ini memiliki sikap, ya, yang akan muncul, ya. Kalau secara sikap lahir, ya, artinya secara wujud nyata, ya, dalam diri kalian itu akan muncul sikap dalam ketangkasan, kelincahan, kerapihan. Nah, ini yang paling penting nih, kerapihan, ya. Jadi saya sering lihat kalau apel di sekolah kan baju nyengsol, ya. Ada yang pakai kancing baju, ya, nyengsol, ya. Nah, itu kan kerapihannya kurang terjaga berarti. Nah, itu secara sikap lahir. Kalau secara sikap batin, ya, batin itu jiwa, ya, yang akan muncul ketika di PBB ini adalah ketaatan, keikhlasan berkorban, kesetiakawanan, persatuan. Kan LKBB atau PBB ini kan biasa dilakukan berkelompok, ya. Bisa sendiri, bisa berkelompok. Nah, ketika berkelompok, nah, kan kalian harus kompak. Nah, di sini akan muncul kesetiakawanan. Kalau berkaitan keikhlasan berkorban, kalau yang satu salah, berarti kan satu regu itu semua salah, berarti satu regu semua dihukum. Nah, kalau kamu mau dihukum menerima kesalahan, hukuman atas kesalahan dari teman satu regu kamu, itu berarti kamu sudah melakukan yang namanya berkorban. Lanjut. Nah, tujuan dari baris berbaris, yaitu sebagai latihan awal bela negara. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau di negara lain wajib militer. Nah, kita di ideologi negara kita itu adalah bela negara, ya. Sesuai kewajiban setiap warga negara Indonesia seperti tercantum tuh. Nih, Pak Bowo, betul ya? Kalau bela negara itu di dalam undang-undang tercantum, Pak Bowo, betul itu? Kalau saya melihat di sini katanya begitu. Betul. Betul tuh. Guru PKN mengatakan Pak Bowo, Kak Bowo, ya,
bahwa membela negara itu tercantum dalam undang-undang. Tuh, berarti kalian mempunyai kewajiban untuk membela negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, prinsip dasar baris berbaris. Nah, nanti prinsip dasar baris berbaris ini akan dilanjutkan dengan kakak-kakak pembina di wali kelas masing-masing, ya. Berhubung waktunya tinggal 2 menit lagi. Jadi setelah Zoom meeting ini selesai, silakan kalian nanti bergabung dengan kakak-kakak pembina di kelas masing-masing. Mungkin dari kakak pembina yang lain, dari Bu Kak Lucy, Kak Siska, Kak Lia, atau Kak Bowo, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Ya, baik Pak Torik. Ya, Bu Lia. Ya. Untuk materi yang simbol 2 minggu yang ke belakang itu kan belum dievaluasi. Anak-anak selesai juga mengerjakan, apakah harus diselesaikan atau ke materi yang baru sekarang? Boleh, kalian kalau misalkan memang belum selesai dievaluasi, silakan dievaluasi dulu. Tapi kalau sudah selesai, boleh dilanjutkan ke LKBB ini. Ya, nanti kan materinya wali kelas atau kakak pembina di kelas akan menyampaikan masing-masing. Itu boleh kalian. Berarti nanti Kak Torik itu materinya di-share-kan di grup? Yes, nanti di grup kakak pembina akan saya kirimkan. Berarti ini udah gitu langsung masuk ke room masing-masing atau gimana? Ya, langsung masuk ke room wali kelas masing-masing ya. Ini tinggal last minute. Sudah di-setel kah? Ya, bikin masing-masing kalian. Ada tambahan kakak-kakak. Ya, silakan Kak Lucy. Yang pertama, kita nanti keluar dulu dari Zoom karena ini bukan unlimited. Kemudian silakan kakak-kakak pembina wali membuat link masing-masing dan mengundang ke kelasnya masing-masing. Kemudian nanti tekniknya kita sampai jam 12.30. Setelah itu kita doa masing-masing kelas saja dan langsung dibubarkan. Seperti itu ya Kak Torik, tidak usah ada apel penutup lagi. Ya, betul Kak Lucy. Oke. Kemudian nanti materi akan dikirim di grup pembina dan ada 2 tayangan video yang sudah saya buat juga, udah saya cari tadi, nanti dikirim juga ke grup pembina. Silakan kakak-kakak pembina men-share